Halo guys, kembali lagi bersama saya Yan Sayo dalam acara DIY Project. Pada kesempatan kali ini, project yang kita buat adalah interactive whiteboard. Seperti pada kita project-project sebelumnya yang ada di channel ini, project kita kali ini tidak akan rumit dan jelas memiliki biaya yang murah. Sebelum memulai project, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui penjelasan dari project itu dan cara kerja project tersebut. Sebelumnya, kita harus berterima kasih kepada Johnny Chang Lee, di mana dia telah menemukan alternatif papan tulis interaktif ini. Adapun cara kerja dari papan tulis interaktif ini adalah seperti pada gambar di samping, di mana sinyal yang dikeluarkan oleh pena inframerah akan ditangkap oleh Wiimote. Wiimote akan mentransmisikan sinyal tersebut melalui Bluetooth ke komputer, di mana komputer akan mengelola data tersebut sebagai sebuah inputan berupa klik kiri pada mouse, dan hasilnya akan ditampilkan oleh proyektor ke dalam layar yang ada. Ya, kira-kira seperti ilustrasinya seperti gambar di samping ini. Oke guys, kita langsung saja. Adapun alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat papan tulis interaktif ini adalah: pertama, Wiimote. Wiimote digunakan untuk menerima sinyal inframerah. Wiimote ini sendiri merupakan konsol dari Nintendo game atau Nintendo Wii. Kemudian, pena inframerah. Pena inframerah adalah pena yang memiliki lampu inframerah di ujungnya, yang digunakan untuk memberikan sinyal inframerah yang akan ditangkap oleh Wiimote. Yang ketiga adalah Bluetooth. Bluetooth kita gunakan untuk menerima atau menghubungkan Wiimote dengan komputer. Kemudian kita membutuhkan software untuk mengolah pengolahannya, dan kemudian proyektor untuk menampilkannya pada dinding, dan terakhir adalah komputer itu sendiri. Untuk software, Anda bisa mendownloadnya di deskripsi link di bawah ini. Sedangkan untuk Wiimote, Anda bisa membelinya di situs-situs online atau membelinya di toko kami. Untuk pena inframerah, pada tahap selanjutnya kami akan menjelaskan cara pembuatan pena inframerah. Namun, jika Anda malas membuatnya atau tidak mengerti tentang elektro, solder, menyolder, dan lain sebagainya, Anda juga bisa membelinya di toko kami di bawah ini. Oke, untuk pembuatan pena inframerah, kita bisa melihat pada gambar berikut ini. Seperti yang terlihat pada gambar, di situ ada inframerah, ada penghubungnya, kemudian ada baterai, dan ada kabel-kabel. Ya, pokoknya rangkaiannya seperti ini dah. Nah, setelah kalian berhasil membuat pena tersebut, untuk mengetahui apakah pena itu menyala atau tidak, ataukah berfungsi atau tidak, kalian harus melihat lampu inframerah di kamera. Karena lampu inframerah tidak bisa kalian lihat menyala atau tidaknya melalui mata, harus melihat kamera. Ya, seperti ini. Kalian lihat menyala, mati, ya hanya bisa dilihat oleh kamera. Oke, kalau kalian tidak berhasil membuatnya, kita akan lanjut bagaimana cara menghubungkan Wiimote ke komputer melalui Bluetooth. Ketika melakukan pencarian pada Bluetooth di komputer, tekan tombol 1 dan 2 yang terdapat pada Wiimote secara bersamaan, dan pastikan 4 lampu ini menyala. Maka Wiimote akan terdeteksi pada Bluetooth yang ada di komputer. Pertama kita akan kalibrasi dulu Wiimote-nya. Jadi kita pilih menu kalibrasi cepat, tombol remote. Kemudian kita akan meminta mengkalibrasi Wiimote-nya. Kita harus mengklik pena inframerah kita, posisikan di bulatan yang ada, kemudian tekan untuk menyalakan inframerah, dan harus terdeteksi. Satu, kemudian kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat. Setelah berhasil akan terlihat di layar. Di sini ada kalibrasinya, di sini ada kalibrasinya, sudah terlihat. Kemudian kita bisa menggunakan remote. Misalnya dengan menggunakan pena inframerah kita ini, kita bisa menggunakannya untuk ya seperti ke kiri pada mouse, seperti membuka start. Kemudian kita bisa memilih aplikasi pen misalnya. Kemudian kita pilih pena. Nah, kita bisa menulis.
Semoga setelah melihat video ini kalian juga bisa membuat papan tulis interaktif dengan proyek ini. Diharapkan jika kalian tidak ada yang mengerti silahkan tinggal komentar di bawah atau dapat mengunjungi situs kami untuk bertanya tentang DIY project. Sekian dari saya dan saya, sampai jumpa lagi di DIY project berikutnya. Salam, sampai jumpa.